Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami datang dengan segala kerendahan hati, bersyukur untuk segala anugerah-Mu. Bersyukur ada kesempatan mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati kami, berikan hikmat dan pengertian dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Imamat pasal 7, ayat 37 sampai 38. Itulah hukum tentang korban bakaran, korban sajian, korban penghapus dosa, korban penebus salah, persembahan pentahbisan, dan korban keselamatan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di atas gunung Sinai pada hari Tuhan memerintahkan kepada orang Israel mempersembahkan persembahan mereka kepada Tuhan di padang gurun Sinai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita, hidup dalam ketaatan. Hidup dalam ketaatan. Kitab Imamat pasal 7 masih membahas tentang penegasan ketentuan atau hukum mengenai korban-korban yang harus dilakukan sesuai dengan perintah Tuhan kepada Musa di atas gunung Sinai. Apa yang harus dilakukan oleh umat Israel, lalu bagian-bagian korban yang diperuntukkan bagi para imam. Ada hal-hal yang menjadi larangan dan konsekuensi terhadap pelanggaran hukum Tuhan juga dinyatakan di dalam Imamat pasal 7. Jadi ada beberapa penekanan penting yang menjadi pelajaran bagi kita. Pertama, ketaatan dalam mempersembahkan korban. Imamat pasal 7 menjelaskan tata cara mempersembahkan korban penebus salah dan korban keselamatan. Tuhan menetapkan aturan yang spesifik mengenai bagian mana yang harus dibakar, yang dimakan atau diserahkan kepada imam. Ketaatan pada ketentuan ini mencerminkan penghormatan umat kepada Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita diajak untuk taat pada perintah Tuhan, sekecil apapun itu. Terkadang kita cenderung mengabaikan hal-hal kecil, padahal ketaatan dalam hal kecil menunjukkan kesetiaan yang besar. Yang kedua, pentingnya kekudusan dalam persembahan. Bagian ini menguraikan tata cara korban keselamatan. Secara khusus kalau kita baca ayat 11 sampai 21, baik dalam bentuk persembahan syukur, nasar, maupun persembahan sukarela. Ditekankan juga larangan memakan daging korban dalam keadaan najis atau setelah lewat batas waktu yang ditentukan. Tuhan menginginkan persembahan yang murni dan juga kudus. Demikian pula dalam hidup kita. Kita harus menjaga hati dan tindakan kita agar tetap berkenan di hadapannya. Persembahan terbaik bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi dalam sikap hati yang tulus dan bersih. Yang ketiga, hak dan tanggung jawab para imam. Itu dibahas dalam ayat 28 sampai 38. Bagian ini membahas tentang bagian dari korban yang menjadi hak imam. Seperti disebutkan bagian dada dan paha korban keselamatan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan memperhatikan kebutuhan hambanya yang melayani. Setiap pelayan harus melakukan tanggung jawabnya. Tetapi kemudian Tuhan juga memberikan hak istimewa kepada setiap hamba-hambanya. Dalam kehidupan, kita juga dipanggil untuk setia dalam tugas pelayanan sekaligus menghormati dan mendukung mereka yang melayani Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Imamat pasal 7 mengajarkan kita pentingnya ketaatan, menjaga kekudusan, dan menghormati pelayan ataupun hamba-hamba Tuhan. Melalui renungan ini, marilah kita mengevaluasi diri kita. Apakah kita sudah taat dan mempersembahkan hidup yang kudus di hadapan Tuhan? Semoga kita semakin setia dan sungguh-sungguh dalam menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Renungan hari ini mengingatkan kami bahwa kami harus senantiasa hidup di dalam ketundukan atau dalam ketaatan kepada perintah Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan mencari hati atau orang-orang yang mau taat kepada kehendak Tuhan, taat melakukan apa yang Tuhan firmankan, dan itulah yang mendatangkan sukacita, mendatangkan kebahagiaan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami menjalani hari ini dan hari-hari selanjutnya. Berikanlah kami iman
dan juga kesetiaan mengiring Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Salam.